Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di acara sharing session ya, yang topiknya soal bebas hutang setelah menikah. Sebelum masuk ke materi, izin kenalan dulu ya. Nama saya Amalia Hoirunisa. Saya seorang family financial planner atau konsultan keuangan keluarga yang sejak 2018 bantuin teman-teman, terutama teman-teman perempuan yang baru menikah mostly atau mungkin yang sebelum menikah juga, yang ingin belajar soal keuangan dan mencapai financial freedom-nya ya. Nah, ini profil tentang saya, bisa teman-teman panggil saya Mbak Lia. Ini beberapa keahlian profesional dari mulai cash flow terapi sampai ke financial health check sebelum pernikahan. Kalau teman-teman banyak masalah keuangan atau mengalami bingung gitu yang ngatur keuangan seperti apa, teman-teman bisa kontak saya di sini untuk ngobrol lebih lanjut bagaimana mengatur atau merencanakan keuangan teman-teman. Nah, kita masuk ke topik obrolan hari ini. Ada 4 yang akan kita obrolin. Yang pertama adalah strong why. Strong why kenapa sih kita perlu mengatur keuangan, atau paling enggak membicarakan keuangan sebelum pernikahan. Yang kedua financial talks, jadi ngobrolin keuangan tuh dari mana, apa aja yang penting. Yang ketiga bagaimana cara membuat budget pernikahan dan bagaimana supaya stick dengan budget yang sudah dibuat. Dan yang keempat adalah bagaimana menabung untuk pernikahan itu sendiri. Kita masuk ke yang pertama ya, tentang strong why. Nah, berdasarkan riset, data yang dikumpulkan oleh Badilak atau Badan Peradilan Agama tahun 2017, ada berbagai alasan perceraian di Indonesia. Ada 3 yang tertinggi dan ekonomi itu atau soal keuangan itu di nomor 2. Nah, jadi jelas ya, strong why-nya kita pengen belajar keuangan adalah supaya ya pernikahan yang kita impikan itu tidak kandas di tengah jalan. Jadi ya bisa bertahan lama sampai ke kakek nenek. Gitu. Itu salah satu faktor aja sih sebenarnya. Kalau kita bisa mengatur keuangan itu adalah salah satu kunci rumah tangga yang bertahan lama. Ya, jadi ada faktor lainnya, tapi kalau bisa atur uang ya paling enggak satu masalah selesai gitu ya. Karena ya tadi nggak bisa atur uang aja bisa jadi apa penyebab kedua tertinggi perceraian di Indonesia. Nah, ujian pertama untuk bisa mengatur keuangan itu kalau atur keuangan berdua ya, calon suami dan calon istri itu biasanya ujian pertamanya saat merencanakan acara pernikahan. Gitu. Jadi kalau teman-teman tahu nih gimana ya supaya atur uang sebelum pernikahan ini biar bisa lebih smooth ngobrolinnya atau acara pernikahan lebih smooth dan after marriage-nya juga lebih smooth, maka teman-teman harus belajar keuangan dari sekarang. Nah, efeknya apa sih selain ya tadi in the end adalah perceraian gitu ya, divorce. Efek-efek lainnya apa sih yang bakalan kelihatan kalau kita nggak bisa ngobrolin keuangan dengan baik atau nggak bisa merencanakan keuangan dengan baik? Yang pertama adalah kalau kita nggak bisa ngatur keuangan, kita gagal menikah. Ini jelas. Misalnya eh, kita pengen calon suami atau calon istri kita tuh bisa nabung gitu ya. Tapi kita lihat calon pasangan kita yang sekarang itu kok kayaknya boros gitu ya. Terus ternyata keluarganya juga ternyata boros. Itu bisa menyebabkan gagal pernikahan. Ya daripada nikah sama orang yang boros dan dia juga tidak ada niatan untuk berubah, ya mendingan nggak nikah aja sekalian gitu. Itu juga ada yang seperti itu. Yang kedua, utang numpuk pasca nikah. Kalau kita nggak bisa ngatur uang, pasangan kita juga nggak bisa ngatur uang, dan kita ya udah bablas gitu aja gaji misalnya let's say 5 juta tapi pengen nikahan yang ratusan sampai miliaran gitu kan dan ya udah duit itu kita dapetin dari misalnya pinjol atau mungkin kita pinjam ke bank dan kita juga tidak ada kemampuan untuk melunasinya ya pasti utangnya akan bertumpuk ya bahkan sebelum menikah aja utangnya udah banyak gitu. Terus nggak bisa ngatur uang juga bisa menjadi ribut sama orang tua atau kerabat dekat kita. Misalnya kita maksain nih pengen nikahan yang biasa aja, yang sederhana. Tapi orang tua kita justru memaksa kita supaya nikahannya ya harus yang besar gitu ya kan. Malu nih papa mama kalau nikahan yang biasa aja yang di rumah, pengennya di gedung. Nah akhirnya kita jadi terpaksa mengikuti orang tua dan akhirnya jadi perasaan nggak enak. Bahkan sering ribut karena berbeda pandangan antara kita dan orang tua tentang pernikahan yang sebenarnya kita inginkan. Gitu. Ada rasa tidak nyaman juga sama pasangan kalau ternyata ya tadi orang tua pasangan pengennya nikahnya di gedung, sementara orang tua kita pengennya nikahnya di rumah. Akhirnya terjadi perbedaan visi misi dan pandangan soal pernikahan bahkan sebelum pernikahan itu dimulai dan akhirnya ya nggak nyaman gitu ya dengan pasangan atau dengan calon orang tua pasangan juga. Dan ini tadi ya udah dibahas bahwa ada kemungkinan pernikahannya jadi nggak langgeng dikarenakan ada banyak perbedaan pandangan soal keuangan itu sendiri sejak sebelum menikah. Nah, sehingga penting banget
nggak usah ngomongin soal gajinya berapa dan segala macam gitu ya, tentang angka-angka, tapi yang paling pertama adalah banyak orang yang bahkan ngobrolin keuangan aja nggak dilakukan di sebelum pernikahan. Nah, ini jadi semua hal ini tuh bisa diminimalisir gitu ya, dikurangi resiko yang buruk-buruk ini dengan cara ngobrol keuangan sejak awal pernikahan. Nah, apa aja nih yang diobrolin? Aku lagi seneng nih sama quotes-nya Raditya Dika waktu dia di suatu event gitu ya. Dia bilang pada akhirnya yang tersisa dari pernikahan itu ya obrol-obrolannya. Jadi pastiin kita memilih calon pasangan yang kita nyaman ngobrol apapun sama dia sampai kapanpun gitu. Kenapa ini penting? Karena kita nggak cuma ngomongin uang, anak, rumah, sexual preference, sampai ibarat kata hal-hal yang remeh-temeh kayak mau makan apa, mau weekend pergi kemana, itu semua diobrolin. Kebayang nggak sih kalau hal-hal penting kayak uang itu nggak bisa diobrolin sama pasangan? Misalnya kita takut dia tersinggung, atau kita takut dia marah, kita takut dia merasa dikecilkan, misalnya gaji kita lebih besar. Nah, itu jadi terlalu banyak ketakutan dan akhirnya banyak yang dipendam dan jadi bom waktu gitu kan. Nah, pastikan kita sebelum menikah hal-hal yang kita inginkan untuk diobrolin itu bisa tersampaikan gitu ya. Jangan sampai ngerasa kayaknya aduh nggak enak nih gitu. Kalau memang ternyata dia hasil dari pembicaraan itu dia ternyata kurang srek, jawabannya kurang srek di kita, ya nggak apa-apa. Better kita mundur dibanding dilanjutkan dan ternyata itu matters buat kita. Contoh misalnya kita pengen setelah menikah tetap bekerja di perempuan ya, misalnya kita pengen setelah menikah tetap bekerja dikarenakan kita punya tanggungan, misalnya harus ngirim ke orang tua sekian juta per bulan, atau harus bantuin adik gitu ya berapa juta tiap bulan untuk biaya kuliahnya dia. Nah, saat kita nggak obrolin atau saat kita obrolin ternyata responnya dia ya ya udah, harusnya orang tua ya dia ngurus sendiri gitu, atau adik kamu ya usaha sendiri, dan jawaban dia sangat tidak memuaskan atau malah melukai kita, ya better kita mungkin pertimbangkan ulang untuk melanjutkan pernikahan sama dia gitu ya. Nah, ini penting makanya diobrolin sebelum nikah daripada dilanjutin dan ternyata kita nggak puas gitu ya sama jawaban-jawaban dia atau tingkah lakunya dari pasangan kita nantinya gitu. Nah, ini beberapa guide pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan. Pertama adalah terkait range atau jumlah tabungan nikah dia saat ini gitu ya. Jadi nggak perlu exact, bisa range aja, misalnya oh ternyata udah sekian juta gitu ya, udah siap gitu. Kenapa kita pengen lihat kesiapan dia terkait pernikahan gitu. Jangan sampai misalnya pernikahan yang kita inginkan butuh 100 juta, sementara dia cuma baru punya 5 juta gitu ya. Berarti kan cukup jauh ya persiapan keuangannya. Kita pengen nikah tahun depan gitu kan, 5 juta ke 100 juta kan masih jauh misalnya gitu ya. Itu jadi kita ada gambaran seberapa siap dia untuk menikah. Yang kedua adalah kemampuan finansial orang tua untuk mensupport biaya pernikahan ketika memang dibutuhkan. Karena ini berkaitan juga dengan biasanya kan orang tua juga banyak mau ya, banyak mau, pengen undangannya banyak juga, pengen makanannya ina-inu gitu ya, banyak deh requestnya. Tapi mereka nggak mau support finansial. Nah, itu kan jadi pertimbangan sendiri nih. Jangan-jangan nanti pasca nikah dia juga orang tua jadi banyak pengennya, tapi juga tidak banyak membantu juga gitu. Itu jadi salah satu pertimbangan. Itu kita bisa tanya ini, kalau pernikahan kita tipenya yang kayak gini, orang tua kamu akan bantu berapa gitu. Kalau nggak bantu, oke, nggak apa-apa, berarti ya semua keputusan tentang pernikahan itu ada di kita dong, karena kan orang tua tidak ada apa bantuan, saya gitu. Itu juga bisa diomongin. Terus kemudian konsep acara nikahan yang match sama tabungan saat ini, biar kita bisa lihat seberapa realistis orang tersebut ya, pasangan kita tersebut. Kemudian aset dan utang. Aset itu kayak misalnya dia punya hartanya apa aja, misalnya tabungan berapa, terus kemudian udah punya motor, mobil, rumah mungkin ya, atau deposito, investasi apa gitu. Kita bisa tanya gitu sama dia. Nggak usah exact lagi-lagi, tapi kita bisa kayak dari seluruh harta kamu itu berapa persen yang utang dan berapa persen yang udah kekayaan bersih. Misalnya gini, dari 1 M dia punya rumah, udah punya rumah tuh ya ceritanya. Udah seluruh total asetnya itu ada 1 M. Tapi 70%-nya itu utang. Misalnya 700 juta itu masih utang, 300 jutanya itu masih dalam bentuk tabungan dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya salah satu kondisi yang sebenarnya kurang sehat gitu. Seharusnya lebih besar aset dibanding utang. Jadi paling nggak minimal tuh 50-50 lah. Asetnya totalnya 1 M, 500 jutanya dalam bentuk utang. Jadi udah setengahnya lah udah dilunasi. Itu yang bagus ya sebenarnya gitu. Tapi lagi-lagi kalau kamu ternyata nggak masalah ya nggak apa-apa lah kalau dia udah punya utang. Yang penting utangnya itu utang yang tidak
konsumtif gitu ya, nggak yang kayak pinjol, pay later gitu ya. Utang rumah kok, dan rumahnya juga buat kita bersama ya, yang nggak apa-apa, yang penting diobrolin aja. Terus kemampuan nabung dan juga utang. Ini juga akan menunjukkan seberapa sehat keuangannya dia. Seharusnya seseorang yang sehat itu kemampuan nabungnya paling enggak lebih dari 10% setiap bulan, dan utangnya itu, cicilan utangnya ya, setiap bulan itu kurang dari 30%. Jadi let's say kalau dia punya uang 10 juta ya, income 10 juta, nabungnya itu bisa 1 juta per bulan, minimal ya, dan utangnya itu harus less than 3 juta per bulan. Gitu ya. Itu yang kondisi yang cukup sehat. Dan obrolan-obrolan life after marriage juga perlu untuk diobrolin. Contoh tadi kayak abis nikah aku pengen tetap kerja. Nah itu diperbolehkan apa enggak? Kalau kata dia nggak boleh, oh nggak boleh karena nanti pokoknya istri di rumah aja. Nah itu kita bisa kasih kayak batasan. Oke, kalau misalnya pengen di rumah aja, kerjaan apa nih yang diperbolehkan dari rumah misalnya? Atau kalau mau keluar rumah, kerjaan apa yang diperbolehkan supaya kamu juga oke gitu ya, memperbolehkan aku di rumah karena aku punya tanggung jawab untuk keluargaku. Itu contoh. Nah, ini financial talks yang bisa teman-teman bahas. Yang ketiga adalah soal wedding budget. Ya, wedding budget tadi kan kita udah ngobrolin, oke dari financial talks tadi, strong why tadi aku ngerasa oke deh sama dia, aku lanjut gitu kan. Dan selanjutnya kita akan ngomongin soal budgeting pernikahan dong. Nah, caranya gimana? Paling gampang adalah teman-teman bisa mulai dari merincikan modal pernikahan yang teman-teman punya. Nah, modal pernikahan biasanya dari empat sumber. Yang pertama adalah kita, ya pasangan kita ya, kita dan pasangan kita, mempelai pria dan mempelai wanita. Kemudian dari orang tua wanita dan orang tua pria. Nah, itu coba diperincikan. Misalnya contohnya di total semuanya itu dikira-kira sekitar 150 juta. Nah, yang kedua, setelah merincikan modal, kita merincikan expense. Expense itu ya kebutuhan kebutuhan pernikahan mulai dari pra pernikahannya, dari lamaran, acara pernikahannya, dan pasca nikahnya. Pasca nikahnya misalnya honeymoon, mulai ngisi rumah, itu juga dirinciin. Nah, terus kemudian sesuaikan poin 1 dan poin 2 tadi ya. Kalau bisa dengan expense income-nya misalnya modalnya 150, ya berarti expense-nya totalnya juga nggak beda jauh dari 150 juga gitu ya. Nah, ini ada bentuk Excel-nya. Kalau teman-teman mau, silahkan nanti kita akan kasih for free, tapi syaratnya adalah teman-teman bisa sharing, belajar apa aja dari sesi sharing hari ini, terus bisa share di Instagram, follow dan tag Momen Q. Nanti kita akan kasih Excel-nya ya, link Excel-nya di DM. Gitu. Nah, expense apa aja sih yang keluar dari pernikahan? Aku coba rinciin jadi 3 bagian. Yang pertama adalah pranikah, terus saat menikah, dan pasca nikah. Yang pranikah ini disesuaikan aja ya sama kebutuhan teman-teman karena ada beberapa yang mungkin nggak perlu juga. Ini yang penting misalnya kita pengen melakukan premarital check up mulai dari kesehatan mental, kesehatan fisik gitu ya. Karena pengennya kan setelah menikah nanti punya anak, oh ternyata eh, apa calon pasangan kita nggak sehat nih, itu bisa jadi salah satu pertimbangan untuk lanjut nikah apa enggak gitu kan. Terus apalagi mental health gitu ya, kalau ternyata pasangan kita ini ternyata ada gangguan secara mental. Nah, terserah nih mau lanjut apa enggak. Dan hasilnya kayak gini gitu kan. Terus urusan lamaran dari mulai ya seserahannya, cincinnya gitu ya kalau perlu atau konsumsi dan lain-lain itu perlu perlu juga untuk diobrolin. Kalau mau lebih ringkas budgetnya ya mungkin sederhana aja lamarannya. Terus saat pernikahan biasanya yang paling mahal adalah gedung, kayak catering dan dekorasi. Dan yang wajib itu ya mahar, make up, busana gitu ya, dan yang lain-lain ini juga bisa di list ya. Kalau mau hemat ya nikahannya bisa di venue-nya yang lebih private ya. Jadi di rumah gitu kan dengan jumlah undangan yang lebih sedikit biasanya otomatis biaya pernikahannya juga akan lebih murah dibandingkan kalau kita pilih di gedung dengan jumlah undangan yang banyak itu otomatis pasti lebih mahal gitu. Pasca nikah biasanya biaya honeymoon ya yang cukup lumayan besar, dan jangan lupa juga untuk mengalokasikan untuk biaya mengisi rumah. Karena better kan kita setelah menikah pindah ya pisah rumah dengan orang tua kita. Tapi kalau misalnya ternyata budgetnya juga nggak memungkinkan ya bisa gabung dulu. Tapi harapannya sih bisa langsung pisah rumah gitu. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana setelah membuat budgeting yang tadi ya kayak gini, gimana stick with that budget gitu ya. Nah, aku akan kasih 2 tips saja. Yang pertama adalah realistis. Realistis tadi yang bisa sebisa mungkin yang bisa di-cut ya di-cut dah gitu ya. Kayak misalnya tadi nggak perlu undangan cetak kan lumayan tuh satu kali cetak misalnya satu undangan 5.000 atau 10.000 dikali 100 undangan kan udah lumayan gitu ya. Kita bisa cut budget, udahlah cuman buat orang-orang tua aja
cuman 100 aja misalnya, sisanya ya teman-teman kita pakai e-invitation gitu, nggak perlu dicetak, itu juga nggak masalah gitu ya. Jadi apapun yang bisa dihemat silakan dihemat. Nah, be realistis. Yang kedua adalah lakukan pencatatan. Jadi kalau kita udah kasih budget untuk let's say buat apa nih, gedung gitu ya, atau buat seragam deh, buat seragam kerabat misalnya 5 juta gitu ya. Nah, setelah kita bikin budgetnya, kita masukkan budget tersebut ke aplikasi pencatatan. Nah, yang aku rekomendasikan adalah aplikasi Fast Budget namanya ya. Nah, ini ada tutorialnya, teman-teman bisa klik budget, klik tanda plus, klik kategori, dan seterusnya. Ikutin aja tutorial di situ. Nanti tutorialnya sampai ke sini. Nah, budgetnya akan terpantau. Jadi nanti sistemnya tuh kayak bar chart gitu. Misalnya ya, ini kita punya segini ya, tadi 5 juta untuk kerabat gitu ya, kerabat tadi, seragam kerabat. Nah, misalnya pertama kita udah habisin 1 juta, nah dia akan kasih bar chart segini. Nah, ya udah habis segini nih, jadi kayak baterai gitu ya, akan berapa nih, udah mau sampai, tapi ini bukan kayak ngecas baterai kan, itu sampai maksimal gitu kan, 100%. Nah, ini juga sama, berapa banyak nih yang udah kita keluarin sampai dia udah maksimal nih budgetnya gitu. Nah, nanti oh ternyata udah ngeluarin 1 juta, terus udah nanti ngeluarin lagi misalnya sampai total 3 juta, sampai nanti habis. Jadi kita akan dipantau dari pencatatan yang kita berikan ini gitu. Harapannya ketika sudah 5 juta ya berarti kita sudah nggak boleh untuk belanja lagi gitu ya. Dengan kayak gini, dengan di aplikasi, HP-nya juga kita bawa kemana-mana, harapannya budget yang sudah kita buat di Excel tadi, yang mungkin kan susah ya terpantaunya kalau di Excel, itu bisa lebih kita lihat langsung dari HP. Nah, kita akan cek berkala sebelum melakukan apa namanya, pembelian. Oh, tinggal berapa nih budgetnya aku gitu ya. Dengan ini kita bisa lebih stick to budget. Terakhir soal saving for wedding. Mungkin ini sering ditanyakan ketika kita punya calon pasangan, baru jadi calon pasangan, belum jadi pasangan kita ya, belum menikah, apakah perlu nih kita melakukan saving atau menabung di rekening yang sama? Nah, saran aku pribadi sih sebenarnya jangan. Kenapa? Karena ini baru calon, belum jadi pasangan kita gitu ya. Khawatirnya nikahnya nggak jadi tapi duitnya udah terlanjur tercampur, dan kita juga nggak tahu nih si ini punya tabungan berapa, si itu punya tabungan berapa. Mostly akhirnya ketika akhirnya nggak jadi nikah kan hubungannya jadi renggang ya, kita juga jadi males untuk ngambil uang kita, jadi ya udah. Tapi kan sayang kan, namanya uang tetap bisa dipakai kan. Jadi mendingan buatku sih untuk saving for wedding ini downs-nya adalah yang pertama jangan nabung bareng pasangan gitu. Jadi nabung sendiri-sendiri aja. Terus yang kedua adalah tentu saja jangan ngutang untuk nutupin kekurangannya. Jadi ya pokoknya targetnya segitu, uangnya ada segitu, ya segitu aja yang dipakai gitu. Nah, jadi untuk saving for wedding ini, yang pertama adalah buat target. Nah, targetnya misalnya berapa? Let's say kita pengen targetnya 100 juta. Ini aku pakai aplikasi ya. Terus sekarang kan udah banyak nih teman-teman aplikasi perbankan yang kita bisa buka rekeningnya secara online ya. Banyak ya, kayak Blue by BCA, Genius, Jago. Itu banyak banget yang sistemnya itu kita bisa bikin rekening langsung, dan kita bisa setting targetnya di situ, juga bisa setting untuk auto debit tiap bulan. Nah, ini contohnya ya, aku pakai aplikasi Jago. Nah, aplikasi Jago ini aku ngeset 100 juta di sini di aplikasi ini, terus aku pengen nabungnya tiap bulan. Targetnya aku pengen nikah ceritanya 2025 nih, ceritanya 2 tahun lagi ya. Jadi September di Oktober 2025 nih ada target untuk sudah ready uang dana pernikahan tersebut. Nah, dia otomatis ngitung kalau perlu 100 juta dan nabungnya itu dari 2023 sampai 2025, maka perlu saving sebesar 3,8 juta dalam setiap bulan gitu. Nah, nanti dia akan setting auto debit. Auto debit itu berarti artinya si tabungan nikah ini akan ngambil dari tabungan yang utama. Tempat kita anggaplah payroll lah gitu, yang kita kalau tiap bulan dapat gaji masuk ke situ, itu akan otomatis di auto debit ke sini sebanyak 3,8 juta gitu. Jadi tiap bulan otomatis nih ditabung. Dan dia juga akan otomatis kasih persentase kayak gini. Nah, kasih persentase kayak gini, jadi kita juga akan semakin semangat nih. Udah berapa persen ya target aku mencapai, sekarang progres aku mencapai targetnya gitu ya. Ini ceritanya udah ada uang 10 juta, targetnya 100 juta, dia otomatis dapat 10% ya gitu. Nah, nanti ketika teman-teman ada saving tambahan, income tambahan, misalnya teman-teman ada
apa THR, ada bonus, ada tunjangan gitu yang lumayan nih setiap setahun tuh 3 kali turun tunjangan. Nah, itu kalau bisa diarahkan untuk ke saving ini gitu. Karena target pernikahan kita misalnya semakin dekat kita pengen cepat mencapai target kita, ya udah berarti dengan cara nambah pemasukan. Dan kalau bisa tambahan tersebut ya di saving, jangan buat yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi tambahan pemasukan bisa langsung masuk ke sini. Gitu ya. Ini saving for wedding gitu aja. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar lebih lengkap lagi soal atur keuangan, mulai dari ngatur budget bulanan, bikin budget bulanan, kemudian menghitung berapa yang harus ditabung untuk mencapai goal tertentu, misalnya tadi ya tabungan pernikahan, tabungan haji, tabungan bikin rumah, dan lain-lain, sama juga cek kesehatan keuangan pranikah ya sebelum menikah sama pasangan kita pengen lihat nih dia keuangannya sehat apa enggak. Nah, kita offer teman-teman bisa belajar bareng aku di kelas belajar keuangan selama 30 hari. Kalau teman-teman tertarik, silahkan klik di sini atau diketik ya bit.ly Reni Malia. Itu aja teman-teman sharing dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmunya. Kalau ada pertanyaan yang teman-teman masih bingung, silahkan nanti tanyakan di kanal pertanyaan yang disediakan oleh penyelenggara. Kalau bisa, aku akan jawab seclear mungkin supaya teman-teman juga bisa mengaplikasikannya di kehidupan secara langsung. Silakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin baru kebayang setelah acaranya selesai, teman-teman bisa kontak ke nomor handphone atau mungkin DM ke Instagram atau by email juga ke yang tertera di gambar. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.